Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Miss Maria. Pada pertemuan kita kali ini, Miss akan membahas tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita masuk ke materi, kita terlebih dahulu mencari tahu tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pada pembelajaran 3, diharapkan siswa mampu memahami isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan usia, mengetahui interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya, melaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pada pembelajaran 4, diharapkan siswa mampu mengetahui tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah, memahami pesan pantun, kemudian interaksi dalam bidang pendidikan. Pesan atau makna pada pantun berdasarkan usia. Setelah belajar menulis pantun, sekarang mari kita bersama-sama mencoba menemukan makna atau pesan pada pantun. Nah, pantun kali ini adalah pantun anak-anak. Perhatikan ya. Tempayan pecah menahan berat, letak salah syarat isinya. Jajanan sehat haruslah jajanan sekolah. Ulang. Tempayan pecah menahan berat, letak salah syarat isinya. Jajanan sekolah haruslah sehat, tidak boleh pakai zat pewarna. Berdasarkan pantun yang kita baca, kita memperoleh isi atau makna pantun, yaitu jajanan sekolah harus sehat dan tidak mengandung zat pewarna. Amanat yang diperoleh pada pantun tersebut adalah jajanan sekolah yang sehat tidak mengandung zat pewarna. Kemudian pantun orang muda. Mengangkat batu setinggi bahu, batu diangkat berat rasanya. Jikalau boleh aku tahu, baju biru siapa namanya? Isi atau makna pantun tersebut adalah keinginan seseorang untuk berkenalan. Sedangkan amanat pantun, saat berkenalan sebaiknya dilakukan dengan santun. Jadi, amanat pada pantun itu biasanya suatu pesan yang baik ya anak-anak. Kemudian pada pembelajaran 4, kalian akan menemui juga kembali pesan atau makna pantun. Ayo bersama-sama menentukan pesan pada pantun tersebut. Kalau tadi di pembelajaran 3 kita menentukan isi atau makna pantun dan amanatnya, sekarang pesannya. Jadi amanat itu sama dengan pesan, pesan sama dengan amanat, ya. Pantun yang pertama. Putri pangeran senyum di taman, mendengar lagu di ambang sore. Cuci tangan sebelum makan agar terhindar dari diare. Pesan pantun tersebut adalah menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan. Kemudian pantun yang kedua. Pergi pagi bersama ayah, membeli baju juga sepeda. Rajin-rajin bersihkan rumah supaya sehat sekeluarga. Pesan dari pantun tersebut adalah rajin membersihkan rumah. Setelah kita berbicara tentang pantun, nah kita kembali lagi belajar tentang interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya yang ada di Indonesia. Terlihat dari layar kalian, bahasa Indonesia. Jadi, interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya itu dibagi menjadi 3 bagian, 3 aspek ya. Yang pertama adalah pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Kenapa? Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu seluruh warga negara Indonesia. Jadi, jika kita dari Bali mau pergi ke Jawa, kita tidak tahu bahasa daerahnya, tetapi kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi itu pemersatu bangsa. Kemudian yang kedua, pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Nah, dalam adat istiadat
atau tradisi, terdapat norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat di suatu daerah. Seperti contohnya pada gambar tersebut. Anak-anak pasti tahu ya, gambar ini adalah merupakan adat istiadat atau upacara adat yang ada di Bali. Ya. Nah, adat istiadat dan tradisi ini biasanya ada dalam tata cara upacara pernikahan, tata cara pemakaman warga, kemudian ada upacara adat tertentu. Apa gunanya kita mempelajari adat istiadat? Yang pertama, melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Ya. Jadi, walaupun kita pergi ke pulau yang lain, tetapi kita mengingat atau mencintai adat istiadat kita dengan melakukan contohnya. Saat menikah, menggunakan tata cara atau pakaian daerah asal kita sendiri. Seperti itu. Kemudian ada upacara pemakaman. Jadi melakukan adat istiadat sesuai dengan asal daerah kita. Kemudian yang ketiga, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam, yaitu memanfaatkan alam untuk diolah dan digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seperti contoh, lihat gambar yang ada di layar kalian. Nah, yang merupakan aspek interaksi dengan alam. Yang pertama, manusia memanfaatkan sumber daya alam sebagai sumber makanan. Kedua, manusia menggarap sawah untuk kegiatan pertanian. Yang ketiga, manusia menanam tanaman di pekarangan rumah. Yang keempat, manusia memanfaatkan barang tambang sebagai sumber energi. Itu adalah 3 aspek pembangunan dalam sosial budaya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke interaksi dalam bidang pendidikan. Kalau tadi interaksi sosialnya, ini interaksi dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, ada 3 jenis pendidikan yang ada di Indonesia. Jalur yang pertama adalah pendidikan formal. Apa itu pendidikan formal? Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Untuk di Indonesia sendiri ada namanya program wajib belajar 9 tahun. Ya. Jadi dari SD, SMP, SMA itu wajib. Kemudian ada jalur pendidikan non-formal, merupakan jalur pendidikan yang bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal. Contoh, ini tidak wajib ditempuh ya. Ini hanya untuk melengkapi pendidikan formal. Contohnya adalah PAUD, kursus musik, kursus menari, kursus memasak, kursus berenang, dan bimbingan belajar. Kemudian yang ketiga adalah jalur pendidikan informal, merupakan jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Contoh, pendidikan dalam keluarga. Kemudian, ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, interaksi siswa dengan siswa. Contohnya, Nana dan Lina berdiskusi mengenai materi yang disampaikan oleh guru. Kedua, interaksi siswa dengan guru. Contohnya, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Ketiga, interaksi siswa dengan sumber belajar. Contoh, siswa mendengarkan penjelasan materi pelajaran dan siswa membaca buku. Yang keempat, interaksi siswa dengan lingkungan. Murid SD Manuel melakukan outing ke Museum Bali. Setelah dari muatan pelajaran IPS, kita masuk ke muatan pembelajaran PPKN. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Nah,
Yang pertama adalah saling menghormati dengan tetangga, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, menolong tetangga yang kesulitan, berperan secara aktif dalam pengambilan keputusan. Itu adalah salah satu contoh-contoh bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Bagaimana cara menentukan keputusan bersama dalam masyarakat? Yang pertama yang bisa dilakukan adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah untuk mufakat adalah bentuk pengambilan keputusan bersama yang mengedepankan kebersamaan. Musyawarah dilakukan dengan cara mempertemukan semua pendapat yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah voting atau pemungutan suara. Voting ditempuh setelah cara musyawarah untuk mufakat sudah dilaksanakan. Voting dilakukan karena ketidakmungkinan menempuh musyawarah untuk mufakat lagi. Ketidakmungkinan ini disebabkan munculnya beragam pendapat yang bertentangan. Voting dilakukan karena sempitnya waktu, sementara keputusan harus segera diambil. Voting dilakukan setelah semua peserta musyawarah mempelajari setiap pendapat yang ada. Voting dilakukan jika peserta musyawarah hadir sebagai quorum. Voting dianggap sah sebagai keputusan jika separuh lebih peserta yang hadir menyetujuinya. Dalam voting, pendapat yang memperoleh suara terbanyak menjadi keputusan bersama, dan itu tidak boleh diganggu-gugat. Kemudian yang ketiga ada aklamasi. Aklamasi dilakukan jika musyawarah dan voting tidak menghasilkan suatu keputusan yang bulat. Aklamasi adalah persetujuan secara lisan oleh semua anggota kelompok sehingga keputusannya harus dilaksanakan oleh semua anggota. Nah, setelah kita mempelajari tanggung jawab di masyarakat, kita mempelajari juga tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah, karena kalian sebagai pelajar harus tahu tanggung jawabnya apa saja ya. Yang pertama, belajar dengan tekun. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan piket kelas. 3. Mengikuti acara di sekolah, misalnya upacara bendera atau lomba antar kelas. 4. Berperan serta dalam pemilihan ketua kelas. 5. Menyelesaikan tugas tepat waktu. 6. Memakai atribut seragam dengan benar sesuai jadwal. Nah, anak-anak, itulah materi yang dapat Miss sampaikan pada pembelajaran kali ini. Kita sudah mempelajari tentang isi atau makna pada pantun, kemudian pesan pada pantun, interaksi sosial budaya, interaksi di sekolah, kemudian tanggung jawab di masyarakat dan tanggung jawab di sekolah. Itulah materi yang dapat Miss sampaikan. Semoga apa yang Miss jelaskan dapat kalian pahami ya. Dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Dadah!